percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa-Ku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan doa malam ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan dalam doa malam ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu silahkan kalau ada pertanyaan rohani yang ingin kami jawab, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti akan kami olah untuk kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam seringkali ditujukan juga untuk mencermati keadaan zaman. Nah saudara, hari-hari ini saya sedang mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan soal Paskah, Saudara ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus yang dalam hari-hari ini sedang banyak kita peringati. Nah, masih tetap akan kita lanjutkan mengenai renungan Paskah, tapi hari ini saya ingin menyampaikan selingan, yaitu mengenai keadaan yang terjadi di hari-hari ini, terutama saudara-saudara yang tinggal di Indonesia. Ya, karena yang mendengarkan ini bukan hanya dari Indonesia saja, juga teman-teman yang di luar negeri. Yang di Indonesia, apalagi secara khusus yang di Jawa Tengah, itu menghadapi hari-hari mudik Lebaran. Nah, judul renungan malam hari ini adalah Waspada Jalanan Padat Kendaraan. Ya, ini waspada jalanan padat kendaraan. Kita baca dulu firman Tuhan di Ayub pasal 31 ayat 37. Ayub pasal 31 ayat 37, firman Tuhan berkata, "Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku akan menghadap dia." Nah, ini firman Tuhan, dan sudah beberapa kali saya sampaikan firman Tuhan ini menjadi cara dalam hidup saya, menjadi gaya hidup saya, yaitu setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku akan menghadap dia. Nah, katanya dan dia itu huruf besar, jadi Tuhan yang dimaksud seperti itu.
Nah, apa hubungannya dengan waspada jalanan padat kendaraan? Eh, ini hari-hari ini adalah hari-hari mudik Lebaran. Ini tanggal sekarang tanggal 20 ya. 20 April tahun 2023. Ini adalah Hamin 2 ya, menjelang Lebaran. Jadi hari ini termasuk puncak mudik. Nah, saya mencermati tentang mudik itu, saudara ya. Jadi sesuai dengan survei potensi pergerakan nasional masyarakat periode angkutan Lebaran yang diadakan oleh Departemen Perhubungan, maka pemudik itu mengalami kenaikan luar biasa dalam tahun ini. Saya mengambil dari berbagai sumber melihat daftarnya. Jadi antara tahun 2014 sampai tahun 2021, antara tahun 2014 sampai tahun 2021 itu pemudik terbanyak itu dicatat 23,4 juta orang mudik itu ya. Itu selama beberapa tahun ini. Tahun itu maksudnya. Nah, tapi tahun 2022 itu mengalami lonjakan menjadi 85,5 juta pemudik. Dan tahun 2023 ini menurut survei potensi pergerakan nasional masyarakat periode angkutan Lebaran tahun 2023, maka pemudik diperkirakan akan sejumlah 123,8 juta ya, juta bukan ribu ya, 123,8 juta orang. Nah, dengan demikian maka kalau kita perhitungkan saja secara matematis, saya tahu salah satu anak keponakan kami itu bekerja di penjualan sepeda motor ya. Dan penjualan sepeda motor itu ditarget setiap bulan itu harus sekian ratus gitu, saudara ya. Itu baru satu toko. Nah, apalagi beberapa toko dan beberapa merek. Jadi dalam satu provinsi itu setiap bulan itu bertambah sepeda motor baru, jumlahnya ribuan, saudara. Ribuan berkali-kali, sekian ribu sepeda motor. Padahal jalanan tidak bertambah. Makanya kita merasakan bahwa tidak usah ditambah pemudik saja, pemotor itu sekarang ini sudah banyak sekali memadati jalanan. Apalagi ditambah pemudik yang sekarang jumlahnya diperkirakan 123,8 juta pemudik. Nah, dari sekian itu, khusus yang ke Jawa Tengah, kebetulan saya tinggal di Jawa Tengah, jadi untuk teman-teman yang sedaerah dengan saya, Jawa Tengah itu asal pemudik paling besar di Indonesia. Ternyata seperti itu. Jadi orang Jawa Tengah itu suka merantau kemana-mana. Dan mereka menetap di daerah itu beranak pinak, lalu pada Hari Raya Idul Fitri pulang mudik. Itu diperkirakan sekitar 26%-nya. Jadi kalau dikalikan itu ketemu angka 33 juta jiwa. 33 juta akan mudik mendatangi Jawa Tengah. Nah, yang demikian ini saya punya pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu. Saya berada di sebuah rumah sakit karena waktu itu mengunjungi saudara saya, keluarga saya itu bekerja di rumah sakit itu, dan saya hanya beberapa saat di rumah sakit itu. Tapi itu tertanam dalam ingatan saya. Hampir setiap 5 menit ada korban kecelakaan dibawa ke situ. Selama saya ada di situ hanya beberapa saat itu ya. Ya mungkin tidak sampai 1 jam lah gitu. Tapi hampir setiap 5 menit ada korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Nah, ini menandakan bahwa pada mendekati hari-hari raya Lebaran dan pas hari raya Lebaran semacam ini di tengah bangsa dan negara kita, itu harus diwaspadai jalanan padat kendaraan, terutama di daerah-daerah. Ibu kota mungkin banyak berkurang kendaraan, tapi di daerah-daerah menjadi sangat padat
dan banyak orang lelah, banyak orang ngantuk, ya, yang nyopir dipaksakan dan sebagainya itu. Nah, itu kita harus ekstra hati-hati. Nah, karena itu berdasarkan pengalaman dan perhitungan ini, saudara, secara fakta, karena kalau kenaikan yang signifikan mulai tahun lalu itu sudah jelas. Tahun lalu sudah jelas dari paling banyak 23,4 juta menjadi 85,5 juta orang mudik itu, saudara. Dan sekarang justru naik lagi secara signifikan menjadi 123,8 juta diperkirakan. Nah, dengan demikian maka terutama dalam menggunakan lalu lintas di jalan raya dan juga dalam pergaulan tentu saja, kita harus meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kitab Ayub, ayat ini tidak secara khusus berhubungan dengan yang di atas dan di bawahnya. Tetapi bisa berdiri sendiri ini ayat ini. Di kitab Ayub dituliskan, setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jadi kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga bagaimana? Harus menyerahkannya kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, kita harus menyerahkan segala sesuatu yang akan kita lakukan itu kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya kita berdoa. Saudara, minta berdoa itu, minta keselamatan itu bukan hanya keselamatan dari lalu lintas saja, bukan hanya keselamatan dari kecelakaan saja, tetapi keselamatan untuk seluruhnya. Bahkan seringkali terjadi di masa-masa seperti ini, ada orang-orang jahat yang menggunakan kesempatan. Makanya ada yang menggunakan ilmu gendam dan sebagainya itu. Nah, itu benar-benar ada, karena saya tahu ada orang yang pernah menjadi korbannya. Orang seiman yang diguna-guna seseorang lah, ya, kena ilmu gendam semacam itu dan mengalami kerugian sampai ratusan juta dalam beberapa saat, nggak sampai 1 jam itu, saudara ya. Itu tiba-tiba harta diserahkan kepada orang, bagaimana seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus minta perlindungan Tuhan yang terutama, dan juga bersikap hati-hati menghadapi fakta, ya, yang demikian. Dan saya mengingat kecelakaan pemudik itu mesti menelan ratusan jiwa melayang. Itu setiap tahun seperti itu. Yang saya ingat, kalau tidak salah ya, tahun sekitar 2012 itu puncaknya. Itu sampai ribuan nyawa melayang karena mudik lebaran. Nah, oleh karena itu kita yang orang beriman harus hati-hati dan waspada dengan satu, menyerahkan kepada Tuhan, yang kedua bersikap lebih hati-hati daripada biasanya, meningkatkan kewaspadaan. Nah, oleh karena itu nilai yang boleh saya ketengahkan kali ini cukup singkat renungannya. Nilainya demikian. Firman mengingatkan untuk minta penyertaan Tuhan dan memperhitungkan fakta, harus lebih hati-hati dan waspada. Jadi hari-hari ini yang harus kita lakukan. Firman mengingatkan untuk minta penyertaan Tuhan dan memperhitungkan fakta, harus lebih hati-hati dan waspada. Tuhan dipuji. Amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Kita menyembah Tuhan dengan berkata, kuduskan hati kami untuk kami dapat memuji dan menyembah dan berdoa. Dan kita akan berdoa untuk doa syafaat secara umum, dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan kepada Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati
menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami meningkatkan kewaspadaan dan juga lebih bergantung lagi kepada Tuhan menghadapi hari-hari ini. Tuhan, sebagai umat beriman, terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan sehingga kami hidup lebih berhati-hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Karena itu kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan ini. Kami punya Tuhan yang luar biasa yang selalu memelihara kami. Sekarang kami berdoa syafaat secara khusus untuk pelaksanaan mudik dalam rangka liburan lebaran. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan mengingat semua saudara-saudara kami yang sedang mengadakan mudik lebaran. Bahkan juga semua pengguna jalan raya terutama, dan juga dalam pergaulan kami mohon Tuhan memberkati sehingga bangsa dan negara Indonesia tetap ada dalam kedamaian. Kami mohon supaya kecelakaan lalu lintas Tuhan berkati, Tuhan atasi, Tuhan izinkan, Tuhan atur, sehingga tidak banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan para petugas yang mengatur, Tuhan beri kekuatan, kesabaran, ketabahan, hikmat, sehingga semua yang kami kerjakan oleh bangsa dan negara kami dalam hari-hari ini, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati, kami berada dalam damai sejahtera Tuhan. Orang-orang beriman, teman-teman seiman yang berseru kepada Tuhan, tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekarang izinkan kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, dari berbagai kondisi yang selalu kami sampaikan kepada Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, kami berseru, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Ananda Sefanya Valencia Wiguna, saudara kami Arnis Diawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alekio Vano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta, dan saudara kami Brigita Juni Lengkoan Payudian Panuntun di Jakarta. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan tetapi yang bersama-sama dengan kami mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberi kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang sangat besar. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Mohon Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan senantiasa memberkati apa yang kami kerjakan. Kami tetap menyerahkan semua yang kami kerjakan, baik pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan onsite online. Kami menyerahkan pada perlindungan dan pimpinan Tuhan, semuanya dapat kami selesaikan dengan lebih sempurna, yaitu kesempurnaan menuju kepada kesempurnaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Kami tunggu saudara untuk mengikuti pas jam live streaming yang kami sebutkan tadi. Tapi kalau terlambat mengikuti pas jam live streaming, Anda masih tetap bisa mengikuti renungan ini dengan membukanya di channel kami setelah tayang tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.